Aku masih ingat malam itu, ketika aku pulang kerja dalam keadaan lelah. Kudapati ibuku duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah pucat. Di atas meja, ada beberapa lembar kertas perjanjian hutang yang sudah jatuh tempo. Tangannya gemetar saat memegang lembaran itu. "Ibu, hutang ini dari siapa?" Tanyaku pelan, meski dadaku sudah terasa sesak. Beliau menunduk, suaranya bergetar. "Dari temanku, Rina, kau tahu. Dia janda kaya yang sering datang ke rumah kita, Ibu. Terpaksa meminjam darinya untuk biaya rumah dan kesehatanmu dulu." Namanya membuat jantungku terhenti sesaat. Rina, teman ibu, seorang wanita berusia 40 tahun yang selalu tampil menawan. Wajahnya masih cantik meski usianya tak muda lagi, dengan senyum penuh percaya diri. Aku sering melihatnya memandangku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan. "Ibu janji akan melunasi, tapi bunganya besar. Besok dia datang menagih lagi. Kalau kita tak bisa bayar, mungkin rumah ini akan disita." Suara ibu hampir pecah menjadi tangis. Aku mengepalkan tangan. Aku hanya seorang pemuda biasa, dengan pekerjaan pas-pasan. Semua jalan terasa buntu. Saat itu, aku belum tahu. Hutang ini bukan hanya akan merenggut harta kami, tapi juga masa depan dan kebebasanku. Di luar sana, terdengar suara kendaraan berhenti. Dari jendela, kulihat mobil hitam mengkilat milik Rina, dan entah mengapa, aku merasa hidupku akan berubah selamanya malam itu. Pintu rumah terbuka, dan masuklah sosok wanita itu. Rina, dengan gaun elegan dan aroma parfum yang selalu menyengat, melangkah masuk tanpa permisi. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam, seolah-olah ia tahu betul betapa terjepitnya keadaan kami. "Ibu," sapanya manis, lalu duduk santai di kursi. Ia menaruh tas kulit mahalnya di meja, menatap ibuku dengan pandangan penuh kuasa. "Aku sudah lama menunggu pelunasan hutang ini, tapi sepertinya kau belum juga sanggup membayar, ya?" Ibuku menunduk, air mata mulai menggenang. "Rina, beri aku waktu sedikit lagi, aku akan berusaha." Tapi sebelum ibuku selesai bicara, Rina mengangkat tangannya, lalu menatapku. Senyumnya berubah menjadi sesuatu yang sulit kuartikan, antara dingin dan penuh maksud. "Kalau uang memang sulit, ada cara lain," katanya pelan namun jelas. Aku terdiam, suara jantungku bergemuruh. Aku tahu arah pembicaraan ini akan berbahaya. "Apa maksudmu?" tanyaku, dengan suara hampir bergetar. Rina menyilangkan kaki, tubuhnya condong ke depan, tatapannya menusuk. "Aku tidak butuh uang darimu. Aku hanya ingin kau menjadi milikku, menikah denganku. Rahasia, tentu saja, tanpa sepengetahuan ibumu." Darahku seakan berhenti mengalir. Ibuku mengangkat kepala dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud. "Menikah, siapa?" tanyanya polos. Rina tersenyum samar. "Tenang saja, Bu, maksudku, aku ingin mengikat hubungan yang lebih kuat dengan keluargamu. Biar hutang ini selesai tanpa harus ada uang keluar. Kau tak perlu tahu detailnya sekarang." Ibuku tampak lega, tidak sadar dengan maksud tersembunyi Rina, sementara aku, di kursi seberang, hanya bisa menggenggam erat lututku. Kata-kata itu terasa seperti jerat halus yang menunggu saatnya menutup rapat. Dan di dalam hati, aku tahu, permintaan ini bukan sekadar tentang pernikahan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam menantiku di balik senyum misterius Rina. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di sebuah ruangan kecil yang pengap. Jauh dari rumah dan jauh dari pengetahuan ibu. Hanya ada aku, Rina, seorang penghulu, dan dua saksi yang entah siapa. Semua berjalan cepat, seolah pernikahan ini hanyalah formalitas belaka. Aku membaca ijab kabul dengan suara bergetar, bukan karena bahagia, melainkan karena hatiku terasa terhimpit. Aku menikahi seorang wanita yang seharusnya kupanggil tante, teman ibuku sendiri. Janda berusia 40 tahun yang kini resmi menjadi istriku. Setelah akad selesai, Rina menggenggam tanganku erat. Senyumnya puas. Matanya berkilat seperti seseorang yang baru saja memenangkan sebuah taruhan besar. "Sekarang, kau sudah sah milikku," bisiknya di telingaku. Aku hanya menunduk. Setiap kata terasa seperti belenggu yang menjerat leherku. "Jangan bilang apapun pada ibumu," lanjutnya dengan nada perintah. "Biar dia pikir semua hutangnya lunas karena kebaikan hati seorang teman. Sementara kau hanya perlu memenuhi kewajibanmu sebagai suami." Kata-kata itu membuat perutku mual. Pernikahan ini bukan tentang cinta, bukan tentang keluarga, apalagi tentang restu. Ini adalah transaksi, sebuah barter antara hutang ibuku dengan hidupku. Malam itu, ketika aku pulang, ibu menyambutku dengan senyum penuh syukur. "Nak, Rina memang teman yang baik. Dia sudah melunasi semua hutang kita." Aku hanya terdiam,
menahan sesak di dada. Ibu tak tahu bahwa aku sendiri yang menjadi harga atas hutang itu. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku tahu malam pertamaku dengan Rina sudah menunggu malam yang penuh misteri dan permintaan aneh yang tak pernah kubayangkan. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sebuah kamar besar yang penuh dengan aroma parfum bunga. Tirai jendela tertutup rapat, hanya ada cahaya lampu temaram yang membuat bayangan berjatuhan di dinding. Suasana begitu hening, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan. Rina masuk dengan langkah anggun, mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah darah. Senyumnya samar. Matanya menatapku seperti seekor kucing yang baru saja mendapatkan mangsanya. Aku menelan ludah, tubuhku kaku. Kita benar-benar harus melakukan ini. Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Rina tidak langsung menjawab. Ia duduk di sampingku, jari-jarinya yang dingin menyentuh tanganku. Kau pikir aku hanya butuh status suami di atas kertas? Tidak, nak, aku butuh lebih dari itu. Aku butuh seseorang yang bisa memuaskan batin yang sudah lama kosong. Aku menoleh, wajahku memerah antara marah, malu, dan takut. Tapi aku melakukannya bukan karena cinta. Rina tertawa kecil, suaranya terdengar asing di telingaku. Cinta? Aku tak pernah memintanya. Aku hanya ingin kau patuh. Dan malam ini, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Sesuatu yang mungkin tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dadaku semakin sesak. Kata-kata itu terasa seperti sebuah ancaman halus. Rina menatapku dalam-dalam, lalu berbisik di telingaku. Kalau kau menolak, aku bisa saja memberitahu ibumu tentang rahasia ini. Dan kau tahu betul, hatinya tak akan kuat menerima kenyataan. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Malam yang kutakuti telah datang. Malam yang akan menyeretku lebih jauh ke dalam jurang keterpaksaan dan permintaan-permintaan aneh yang belum terungkap. Aku berdiri kaku di kamar itu, sementara Rina berjalan pelan ke arah meja rias. Dari sebuah laci, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, lalu membukanya di hadapanku. Di dalamnya, ada benda-benda yang membuatku merinding, kain hitam panjang, lilin merah, dan sebuah cermin kecil berbingkai emas. Apa ini? Tanyaku gugup. Langkahku mundur setapak. Rina menoleh dengan senyum samar. Ini bukan sekadar malam pertama. Nak, aku punya cara sendiri untuk merasa puas. Dan kau harus menuruti semuanya. Aku menelan ludah. Tapi, kenapa harus dengan benda-benda aneh seperti ini? Rina mendekat, menaruh jari telunjuknya di bibirku. Jangan banyak tanya, cukup ikuti. Anggap saja ini bagian dari perjanjian kita. Kau menikah denganku, berarti kau harus menuruti segala keinginanku. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, menatapku tajam. Ibumu yang akan menanggung akibatnya. Kata-katanya menusuk dada lebih dalam daripada pisau. Aku hanya bisa diam, tak sanggup melawan. Mulai sekarang, lanjutnya, menyerahkan kain hitam itu padaku. Ikatkan ini di mataku. Aku ingin kau melakukan semua tanpa melihat. Hanya mendengar perintahku, hanya mengikuti langkahku. Tanganku bergetar saat memegang kain itu. Malam pertama yang seharusnya sakral berubah menjadi sebuah permainan aneh penuh tekanan dan ketakutan. Aku tahu, ini baru permulaan, dan setiap permintaan Rina akan semakin dalam menyeretku ke dunia yang asing, dunia di mana aku hanyalah alat pemuas batinnya, tanpa hak untuk menolak. Kain hitam menutup penglihatanku. Duniamu mendadak menyempit menjadi bisu dan kering. Suara Rina terasa lebih dekat, namun wajahnya lenyap dari jangkauan mata. Itu justru membuat segala sesuatu terasa lebih berat. Bukan karena hal-hal yang kulakukan, tapi karena beban pilihan yang menekan dari semua sisi. Duduk, suaranya memerintah lembut. Aku patuh. Setiap perintahnya seperti rantai kecil yang mengikat satu persatu sendi tubuhku. Ia membimbingku dengan tangan yang hangat dan berpengalaman. Sentuhan itu sendiri menimbulkan kontradiksi, ada rasa jijik, ada pula rasa bersalah karena tubuh bereaksi padanya tanpa izin pikiranku. Di dalam kepalaku, wajah ibu terus berulang-ulang, langkahnya di dapur, suaranya ketika mengeluh tentang tagihan, cara ia memelukku ketika aku sakit. Semua itu adalah alasan yang membuat aku tetap diam, menerima apa yang disuruh, menelan setiap perintah seperti racun yang kubiarkan mengalir. Keterpaksaan bukan hanya soal ancaman kata-kata, ia juga soal cinta keluarga yang kau takut rusak kalau kau menolak. Rina berbicara lebih banyak dari biasanya, bukan kata-kata manis, melainkan ungkapan-ungkapan yang menguji batas. Ia meminta aku mengulang hal-hal kecil, memposisikan tubuh, berbicara sesuatu yang memalukan, lalu diam ketika aku keder.
Ia menikmati melihat aku kecewa. Menikmati kontrol itu seolah-olah itu hak yang telah dibelinya. Malu adalah teman yang tak beranjak. Ia merayap ke setiap pori, mengakar di lidah ketika aku mencoba bicara membela diri. Aku ingin menolak, ingin membuka kain itu. Ingin lari ke kamar ibuku dan berkata segalanya. Namun di balik semuanya ada ancaman samar yang terus bergaung. Kalau kau menolak, aku akan mengembalikan semuanya pada ibu. Kata-kata itu selalu mematikan. Di sela-sela keterpaksaan itu, ada momen-momen kecil yang lebih menyakitkan. Rina tiba-tiba memuji suaraku, atau menahan tanganku seolah takut aku akan pergi. Pujian itu seperti garam yang ditabur ke luka, membuat sakitnya lebih terasa karena tahu itu bersyarat. Karena akarnya adalah transaksi, bukan kasih. Malam itu berakhir dengan aku tertidur nyaris pingsan. Kain masih menempel di mataku. Saat fajar menyelinap lewat celah tirai, aku membuka mata pada kenyataan baru. Aku kini bukan lagi hanya anaknya yang membantu membayar utang. Aku telah menjadi bagian dari rahasia yang akan menuntut harganya terus-menerus. Aku mandi untuk menghilangkan bau parfum dari tubuhku. Tapi bau keinaan terasa lebih sulit dibersihkan. Di hari-hari berikutnya, ritme hidup kami berubah. Di luar, aku tersenyum pada ibu dan berpura-pura segala baik-baik saja. Di dalam, aku menuruti permintaan-permintaan aneh yang kadang bahkan tak masuk akal. Semuanya demi menutup utang yang sudah dilunasi namun mengikat jiwa lebih dalam dari sebelumnya. Dan paling menyiksa, malam-malam sendu ketika aku sendirian, memikirkan sampai kapan aku harus terus menanggung. Apakah semua pengorbanan ini benar? Atau aku hanya memperpanjang kebohongan yang suatu hari akan meledak lebih dahsyat dari yang bisa kubayangkan? Hari-hari berjalan dengan topeng yang semakin berat kupakai. Di hadapan ibu, aku berusaha tampak biasa saja seperti anaknya yang sibuk bekerja, pulang larut, dan kadang beralasan lelah. Namun, setiap kali melihat wajahnya yang polos, hatiku terasa semakin hancur. Suatu sore, ketika aku baru saja pulang, ibu menatapku penuh tanda tanya. Nak, akhir-akhir ini kau sering pulang terlambat. Kau sakit? Atau ada sesuatu yang kau sembunyikan dari ibu? Pertanyaan itu menusuk lebih tajam dari pisau. Aku tergagap, berusaha mencari alasan. Namun tiba-tiba suara ketukan di pintu menyelamatkanku. Dan di sanalah bencana bermula. Rina berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian mewah. Senyum tipis di wajahnya. Assalamualaikum, Bu, sapanya manis. Tangannya menenteng tas belanja, seolah-olah seorang sahabat yang tulus ingin membantu. Aku terkejut, darahku seakan berhenti mengalir. Apa yang dia lakukan di sini tanpa memberitahu? Iya. Waalaikumsalam, jawab ibu dengan wajah gembira. Rina, masuklah. Kau ini baik sekali, masih sering mampir ke rumah. Rina masuk dengan langkah percaya diri. Namun pandangan matanya sekilas bertemu denganku tatapan yang penuh rahasia, mengingatkanku pada belenggu yang menjerat. Di ruang tamu, mereka berbincang akrab seperti biasanya. Tapi percakapan itu berubah arah ketika ibu berkata, aku benar-benar berutang budi padamu. Rin, hutang-hutang itu sudah lunas berkat kebaikanmu. Aku tak tahu harus bagaimana membalasnya. Rina tersenyum, lalu menoleh sekilas padaku. Ah, jangan berlebihan, Bu. Yang penting, aku sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Jantungku serasa berhenti. Kalimat itu meluncur begitu saja, samar tapi jelas. Ibuku mengernyit, wajahnya bingung. Maksudmu, balasan apa? Aku buru-buru berdiri. Bu, aku ke kamar sebentar. Ucapku terbata, mencoba memutus percakapan. Namun telingaku masih bisa menangkap suara Rina yang berbisik pelan. Seakan sengaja membuatku resah. Cepat atau lambat, rahasia ini akan terbuka dengan sendirinya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat. Keringat dingin mengalir deras. Aku tahu, waktuku sudah tak lama lagi. Kebohongan ini perlahan retak, dan hanya menunggu saatnya pecah di depan ibuku sendiri. Hari itu suasana rumah tiba-tiba tegang. Aku baru saja pulang ketika mendengar suara ibu meninggi dari ruang tamu. Jantungku berdegup kencang. Langkahku terhenti di ambang pintu. Rina, apa maksudmu berkata seperti itu kemarin? Suara ibu bergetar, marah sekaligus terluka. Kau bilang sudah mendapat balasan setimpal. Balasan apa yang kau maksud? Rina duduk santai di sofa, menatap ibu dengan tatapan dingin. Senyumnya samar, penuh misteri. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bu, hutangmu memang sudah lunas. Tapi bukan tanpa harga. Ibu terdiam, matanya membesar. Harga. Jangan bilang ia berhenti, lalu menoleh ke arahku yang berdiri kaku di ambang pintu. Nak, apa maksud semua ini? Aku membeku.
Kata-kata tercekat di tenggorokan, tak bisa keluar. Rina bangkit dari sofa, berjalan mendekati ibu dengan langkah anggun namun penuh kuasa. "Jangan salah paham, Bu," katanya lembut tapi menusuk. "Aku tidak mengambil apapun darimu. Justru, aku memberikan sesuatu yang lebih berharga. Aku dan anakmu kini terikat dalam pernikahan sah. Dia sudah menjadi milikku." Seperti disambar petir, ibu menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. "Tidak, itu tidak mungkin. Kau temanku, Rina. Kau tidak mungkin." Aku mencoba bicara. "Bu, maafkan aku. Diam," ibu berteriak, air matanya jatuh deras. "Kau tega melakukan ini di belakang ibu. Kau menikahi temanku sendiri, diam-diam, tanpa sepatah kata pun. Demi apa?" Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa semua ini demi menyelamatkannya dari jeratan hutang. Tapi lidahku keluh. Rina hanya berdiri di samping, menikmati kehancuran ini dengan wajah puas. "Seharusnya kau berterima kasih padaku, Bu," ucap Rina dengan tenang. "Aku menyelamatkanmu dari kebangkrutan, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan apa yang kuinginkan." Ibu terjatuh lemas di kursi, tangisnya pecah. Aku berlari ke arahnya, memegang bahunya, tapi ia menepis tanganku. "Jangan sentuh aku," katanya dengan suara serak. "Aku tak kenal lagi siapa kau. Kau bukan anakku yang dulu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku ingin menjerit, ingin berkata bahwa semua ini demi dirinya. Tapi yang kulihat hanyalah mata seorang ibu yang hancur, dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dan aku tahu, sejak saat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, rumah kami berubah menjadi tempat asing. Ibu hampir tidak bicara padaku. Tatapannya dingin, penuh kekecewaan. Seolah setiap kali melihatku, ia melihat pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Aku hidup di antara dua dunia yang saling menghancurkan. Di satu sisi ada Rina, istriku secara sah, dengan segala tuntutan aneh dan kuasa yang tak bisa kutolak. Di sisi lain ada ibu, yang merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Malam itu, aku memberanikan diri duduk di hadapan ibu. "Bu, dengarkan aku sekali saja. Aku menikahi Rina bukan karena cinta, bukan karena nafsu. Aku melakukannya demi ibu, demi hutang itu. Kalau aku menolak rumah ini, hidup kita, semuanya akan hancur." Air mata mengalir di pipinya. Ia menunduk, suaranya lirih. "Nak, ibu lebih rela kehilangan segalanya daripada kehilanganmu dengan cara ini. Kau mengorbankan dirimu terlalu jauh." Kata-katanya menusuk jiwaku. Untuk pertama kalinya, aku menyesali keputusan yang kuambil. Mungkin ada jalan lain. Mungkin aku terlalu lemah untuk menolak sejak awal. Beberapa hari kemudian, Rina datang lagi, dengan tatapan tajam dan sikap penuh kuasa. Ia menuntut agar aku segera pindah ke rumahnya dan meninggalkan ibuku. "Kau bukan anak kecil lagi. Kau suamiku. Tugasmu ada di sisiku, bukan terus berlindung di balik ibumu." Aku berdiri di tengah dua pilihan yang sama-sama pahit. Tetap bersama Rina dan kehilangan ibuku selamanya, atau melawan Rina dengan risiko ia membuka semua aib dan menghancurkan kami. Akhirnya, aku menarik napas panjang. "Cukup, Rina, aku menikahimu karena terpaksa. Tapi aku tidak akan membiarkan ibu terus menderita karena keputusan yang salah. Jika kau ingin membongkar semuanya, lakukanlah. Aku siap menanggung." Rina terdiam, wajahnya berubah pucat. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Ibu yang mendengar percakapan itu dari balik pintu masuk dengan langkah lemah, lalu memelukku sambil menangis. "Nak, sekarang kau kembali padaku. Tak peduli apa yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Aku menangis di pelukannya. Aku tahu hidupku tidak akan pernah mudah setelah ini. Pernikahan rahasia itu mungkin akan menghantui selamanya. Tapi setidaknya aku telah memilih kembali pada ibu, meski dengan harga yang harus kutanggung. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam, aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir dari pengorbananku, atau hanya awal dari kutukan panjang yang akan terus membayangi hidupku. Waktu berlalu, tapi luka yang ditinggalkan pernikahan rahasia itu tak pernah sembuh. Meskipun aku memilih kembali kepada ibu, bayangan Rina masih menempel di hidupku. Ia terus mengintai, kadang datang tiba-tiba, kadang hanya mengirim pesan singkat yang membuat dadaku sesak. "Kau masih milikku, jangan lupakan itu." Karma datang dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Di kampung, kabar pernikahan rahasia itu akhirnya bocor. Orang-orang berbisik di belakangku, menyebutku laki-laki tak tahu malu, anak durhaka yang merebut teman ibunya sendiri.
Tatapan tetangga setiap kali aku lewat seperti pisau yang menusuk punggung. Di tempat kerja, aku kehilangan fokus. Atasan menegur, rekan-rekan menjauh, seolah aku membawa aib yang menular. Tak lama kemudian, pekerjaanku hilang. Satu demi satu pintu rezeki tertutup. Yang paling menyakitkan adalah melihat ibuku. Ia berusaha tersenyum, menenangkanku, tapi aku tahu hatinya masih remuk. Malam-malam sering kudengar ia menangis pelan di kamarnya, dan aku hanya bisa memejamkan mata dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Aku sadar, inilah karmaku. Keputusan yang kuambil demi menyelamatkan ibu justru membuatnya lebih terluka. Aku kehilangan harga diri, kehilangan martabat, dan bahkan hampir kehilangan restu seorang ibu. Kini setiap malam aku berdoa, berharap ada jalan keluar dari jeratan masa lalu. Aku ingin bebas, tapi rantai itu masih menempel di kakiku. Rina mungkin sudah menjauh, tapi bayangannya akan selalu mengintai. Dan aku tahu, sekeras apapun aku berlari, karma dari pernikahan itu akan tetap mengikuti. Menuntut harga yang lebih mahal dari sekadar harta atau cinta. Ia menuntut jiwaku, menuntut sisa hidupku.